terakhir, aksi pencopotan baliho bergambar wajah tokoh Front Pembela Islam HRS oleh TNI viral di media sosial. Tak cuma viral, aksi pencopotan baliho oleh personel TNI pun ditanggapi beragam. Tak cuma aksi pencopotan baliho, pernyataan tegas Panglima Kodam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman pun mendapat beragam tanggapan. Pangdam dengan lantang menyatakan pencopotan baliho adalah perintahnya. Ia pun berani menyatakan kalau perlu FPI dibubarkan. Barbaju Loreng menurunkan baliho Habib, itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya, perintah saya itu. Begini, ya, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Situasi berlanjut. TNI mengerahkan personel dengan kendaraan lapis baja berpatroli untuk menurunkan baliho bergambar wajah HRS di Santero, Jakarta. Situasi ini ditanggapi serius oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Dalam cuitannya di media sosial, Hamdan menyebut TNI yang langsung turun mengurus HRS dinilai sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Keadaan negara seperti dalam kondisi genting dan darurat. Lalu, segenting apakah situasi hingga TNI harus keluar dari barak? TV One mengabarkan. Pemirsa, keterlibatan aparat TNI dalam penurunan baliho HRS mengundang tanya dari sebagian masyarakat. Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman mengatakan penurunan baliho itu adalah atas perintahnya. Bahkan Pangdam Jaya mengatakan sebaiknya FPI dibubarkan saja jika tidak taat dengan aturan hukum. Memasang baliho ada aturannya dan tidak bisa seenaknya. Selain menurunkan baliho HRS, sejumlah mobil TNI juga menunjukkan kekuatan dengan merapat ke markas FPI di Petamburan. Ya, apa yang menyebabkan TNI ikut turun tangan dalam menangani persoalan keterlibatan umum ini, khususnya berhubungan dengan FPI dan juga HRS. Nah, untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, ada pakar hukum tata negara, Profesor Hamdan Zulfa, cendekiawan Muslim, Zuhairi Misrawi, ada politikus PDI Perjuangan, Atria Dahlan, dan juga pegiat HAM, Bang Haris Azhar. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ingin ke Bang Haris mungkin yang saya ingin dengar juga pandangannya mengenai hal ini. Bagaimana kemudian Anda menanggapi TNI sampai ikut turun tangan dalam hal ketertiban umum? Apakah ini sudah sesuai dengan tupoksi mereka? Ya, kalau soal sesuai tupoksi sudah pasti enggak. Saya cuma mau bilang begini, Rizik Sihab, FPI, ya dia sama seperti entitas lain, bisa mengidap kesalahan, bisa melakukan kesalahan. Dan juga yang pasang spanduk juga kita harus hati-hati, yang pasang itu siapa, individu-individu yang mana. Bahwa ada pelanggaran pasang spanduk, saya pikir itu udah jadi kasus yang banyak terjadi di Jakarta dan lain-lain. Saya nggak mau protektif, saya mau bilang silakan aja ditindak dan bagus kok ditindak. Tapi itu masalah tibum, ketertiban umum yang harusnya dilakukan oleh Satpol, biasanya kalau di level perkotaan atau pemerintah daerah. Nah, kalau sampai TNI yang turun tangan, ada sejumlah pertanyaan atau point of kritik yang bisa kita sampaikan. Satu, adakah situasi yang mengkhawatirkan? Kalau memang TNI mau dilibatkan, kan dua tugas yang konvensional, ya, perang dan non-perang. Ya. Kalau tugas perang,
saya pikir Rizik Syihab, FPI itu bukan entitas yang bisa dikatakan perang dalam arti yang tepat yang menurut aturan hukum ya. Lalu yang kedua, kalau tugas militer selain perang, itu apa? Ada bencana, ada terorisme atau apa segala macam. Tapi semua itu harus dengan pendekatan aturan hukum. Nah, menurut saya kalau sampai TNI dilibatkan dari sisi cara juga, apakah Satpol PP, polisi, atau entitas prosedur hukum, saya mau membiarkan ini untuk Prof. Hamdan Zulfan untuk menjelaskan, apakah semua prosedur itu sudah ditempuh atau tidak bisa berjalan? Lalu kalau memang semua itu sudah bisa berjalan, apakah TNI diperintahkan oleh otoritas politik untuk melakukan hal ini semua? Nah, kalau ini tidak dilakukan, saya khawatir bahwa ini seperti dulu kala di zaman Orde Baru, bahwa TNI itu turut serta dalam kehidupan sosial atau kehidupan politik. Saya paham bahwa sensitivitas pasca pulangnya Rizik Syihab ke Indonesia, itu ada banyak isu soal COVID, soal acaranya, penjemputan bandara dan lain-lain. Tapi memang saya mau bilang begini, ini jangan-jangan masalahnya bukan pada Rizik Syihab, tetapi atau bukan pada FPI, tetapi masalahnya ada di dalam pemerintahan sendiri. Saya melihat bahwa polisi tidak tidak diberdayakan pada aturan-aturan yang sepatutnya, lalu memunculkan friksi sampai ada 2 Kapolda diganti dan lain-lain. Lalu kemudian TNI muncul untuk menegaskan ini dan itu, terutama dalam soal. Bang Haris, artinya polisi seharusnya harus berbuat apa? Kalau soal spanduk, itu Satpol PP bukan polisi harusnya. Kalau menurut saya Satpol PP gitu. Ini kenapa Iya, tadi Bang Haris bilang polisi hanya bisa membuat friksi dengan melakukan pencopotan. Artinya apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian? Oke. Simpulan Anda salah, saya nggak ngomong seperti itu. Yang saya bilang, semenjak Rizik Syihab pulang, ada friksi. Ya, bukan dibuat oleh polisi, tapi ada friksi yang luas terkait dengan soal acaranya, soal kesehatan, lalu gagal dicegah atau gagal ditertibkan di pelabuhan di bandara. Ya, itu sampai akhirnya ujungnya 2 Kapolda diganti. Gitu. Nah, ini sampai di situ saya pikir ada banyak hal, sampai ke gubernur, 2 gubernur juga ditegur, dipanggil polisi. Nah, sekarang TNI yang muncul. Gitu. Ini dalam soal tata kelola pemerintahan, di soal keamanan, ini masalah serius. Gitu. Nah, tetapi otoritas memberdayakan TNI itu harus dari polisi pada tugas-tugas perang maupun non-perang. Itu menurut Undang-Undang TNI, silahkan baca aja. Nah, di otoritas itu tapi ada Donigara dari pihak istana yang bilang presiden tidak melibatkan. Nah, ini jadi soal kita ke Pak Dudung, ke Pak Pangdam. Nah, ini jadi dia atas dasar apa, mekanisme apa, melakukan penertiban spanduk-spanduk yang langsung menekan ke conclusion sampai ke FPI, yang menurut saya apakah ini perintah organisasi atau hanya model kalau hukum baku namanya legend mete, kontak gerakan massa itu muncul inisiatif dan lain-lain. Dan sekali lagi ini simpel, harusnya Satpol PP yang bergerak. Itu aja. Baik, saya ingin ke Prof. Hamdan.